Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Mudanda Leonardo. Pada sore hari ini saya akan membawakan penyuluhan mengenai asma bronchial. Nah, sebelum kita memulai penyuluhan pada sore hari ini, kita sudah terlebih dahulu memproteksi diri kita dari ancaman serangan virus corona yang sedang melanda Indonesia saat ini dengan menggunakan masker, menjaga jarak. Saya juga sudah menggunakan masker, menjaga jarak dengan Ibu, dan juga menggunakan face shield. Dan yang terakhir, untuk sebelum memulai kita presentasi pada sore hari ini, Ibu boleh silakan cuci tangan dengan gel ataupun alkohol yang sudah saya sediakan. Lalu, oke, sebelum kita mulai, saya mempunyai ini namanya leaflet ya Ibu ya. Jadi ini adalah leaflet ataupun gambar-gambar yang berisi gambar-gambar, di mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada Ibu mengenai asma yang saya bawakan pada sore hari ini. Terima Bu. Iya, sama-sama Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Kemudian bisa dibuka dulu, dilihat dulu leafletnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu. Ibu leaflet pada sore hari ini mengenai bahan saya tentang asma bronchial. Kita mulai ya Ibu ya. Oke, jadi saya mulai dengan satu pertanyaan, di mana apa itu asma bronchial? Nah, jadi asma bronchial itu adalah suatu penyakit pernapasan, di mana yang ditandai dengan kesulitan bernafas pada seseorang. Nah, apa sih Dok yang menyebabkan terjadinya asma bronchial itu? Nah, yang menyebabkan terjadinya asma bronchial itu adalah alergen namanya ya. Itu namanya alergen. Nah, alergen itu bisa didapatkan dari seseorang. Contoh dari debu, di sini debu, ataupun tungau, ataupun serangga, ataupun perubahan temperatur ruangan, misalkan dari yang panas tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kemudian bisa juga kelelahan ataupun takut stres. Nah, itu bisa memicu terjadinya reaksi alergen pada seseorang, sehingga menimbulkan atau memicu terjadinya asma. Nah, bagaimana Dok terjadinya asma itu sih? Nah, jadi asma itu terjadi seperti yang sudah saya katakan, bahwa ada suatu zat alergen, di mana zat alergen ini yang didapatkan dari seseorang, misalkan dari debu ataupun dari tungau ataupun dari serangga, ini akan memicu terjadinya proses reaksi alergi, di mana nanti tubuh akan mengeluarkan zat-zat alergi yang dapat memicu terjadinya kontraksi ataupun memicu penyempitan dari saluran pernapasan kita. Nah, terutama di bronkus namanya. Nah, itu akan menyempitkan bronkus kita sehingga akan timbul namanya sesak nafas, seperti gejala utama dari asma. Makanya dikatakan asma bronchial. Jadi dikatakan diambil dari kata bronkus, bronchial dari kata bronkus. Jadi dia ada penyempitan di saluran pernapasan sama di bronkus. Nah, itu yang disebut dengan asma bronchial. Nah, apa saja sih Dok gejala dari asma bronchial? Yang tadi pertama, dia cenderung untuk lebih sulit bernafas atau sesak nafasnya. Nah, kemudian yang kedua, batuk. Nah, itu juga merupakan gejala tersering yang dikeluhkan oleh seorang yang mengalami asma. Kemudian yang ketiga bisa juga nafasnya berbunyi gitu, ataupun ngik-ngik bunyinya Dok. Nah, itu juga menjadi gejala yang sering muncul pada seorang yang menderita asma. Nah, lalu bagaimana Dok cara kita untuk mencegah terjadinya serangan asma? Nah, yang penting adalah kita harus mengenali zat-zat alergen tersebut. Nah, contoh misalkan kita alergi terhadap debu, berarti kita kalau misalkan keluar rumah nih, kita harus sering menggunakan masker supaya tidak terpapar dengan debu, ataupun kita harus tetap menjaga kondisi tempat bekerja kita ataupun tempat di rumah kita itu tetap bersih dari debu. Nah, supaya tidak memicu terjadinya reaksi alergi tadi. Lalu Dok, apa yang terjadi Dok kalau misalkan serangan asma itu muncul? Nah, jadi kalau misalkan serangan asma itu muncul, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa mengendalikan serangan tersebut. Pertama, saya
Tadi dikatakan asma, assessment. Jadi kita harus menilai dulu atau tenang. Jadi kita harus coba berpikir tenang bahwa asma kita sedang timbul. Nah kemudian S, kita harus duduk terus kontrol pernapasan kita dari asma. Oke. Kemudian T, kita lihat treat. Nah treatnya ini kita coba ambil obat-obatan yang biasa kita konsumsi ketika terjadi asma. Oke. Nah apabila sudah membaik setelah kita menerima pengobatan, berarti tandanya kita tidak perlu membutuhkan bantuan dokter ataupun kita tidak perlu membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tetapi kalau misalkan ternyata dengan obat-obatan kita yang bisa konsumsi itu tidak membaik, nah makanya kita mau tidak mau harus menelpon bantuan, coba kita help kan, berarti kita harus minta bantuan kepada mungkin teman-teman terdekat kita ataupun anggota keluarga kita untuk dipanggilkan atau dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Jadi kira-kira seperti itu untuk tata laksana ataupun untuk cara-cara bagaimana jika kita mengalami serangan asma. Oke. Nah lalu apa sih dok yang terjadi kalau misalkan kita punya sakit asma nih, tapi kita nggak mau berobat ataupun kita susah dok untuk mengatasi penyakit ini. Nah jadi komplikasinya itu adalah yang paling sering bisa menyebabkan terjadinya kematian karena tidak adanya zat oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan terjadi kematian pada sel-sel tubuh kita, karena sel tubuh kita sangat membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme. Makanya kematian paling sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami asam bronkial yang tidak cepat atau ditangani gitu. Oke. Nah demikian penyuluhan dari saya. Kira-kira dari ibu ada yang ingin bertanya mengenai asam bronkial ini? Saya nanya dok. Oke, dengan ibu siapa namanya? Ibu Siti Nora. Oke, sudah orang ini berapa? Saya mau tanya, kira-kira asma ini bisa disembuhkan kali ya dok? Oke, baik. Saya jawab dulu ibu pertanyaan ibu semua orang ya. Untuk pertanyaan ibu semua orang bagus sekali pertanyaannya, apakah asma ini bisa disembuhkan ya? Maka dari jawaban saya Bu sebagai seorang tenaga medis, asma sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan asma. Tapi asma bisa dikontrol ataupun diatur serangan-serangan yang terjadinya dengan cara tadi. Kalau misalkan kita punya asma terhadap debu atau terhadap tungau, maka kita harus menghindari zat-zat alergi tersebut agar tidak memicu terjadinya serangan asma pada seseorang yang menderita asma. Dan selalu sedia namanya inhaler atau bronchodilator kalau misalkan terjadi serangan asma secara tiba-tiba. Tuh, jadi jawabannya adalah asma sampai saat ini belum dapat disembuhkan karena dia merupakan reaksi alergi yang murni terjadi dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu hanya bisa dikontrol gitu ya. Gitu. Bisa menerima jawaban saya? Ya, ada lagi? Mungkin ibu-ibu teman kenal ibu? Saya dok. Ibu siapa namanya? Ibu Yola. Ibu Yola. Ingin tanya apa Ibu Yola? Ini asma ada yang hilang dok. Ini penyakit turunan, itu benar nggak sih dok? Oke. Baik. Pertanyaannya bagus sekali Bu Yola. Pertanyaannya adalah apakah asma itu turunan ya? Oke, jawabannya sampai saat ini bisa diturunkan. Jadi kalau misalkan dari ilmu medis yang saya pelajari, bahwa memang zat atau reaksi alergi yang terjadi dalam tubuh seorang yang menderita asma, salah satunya adalah adanya reaksi namanya imunoglobulin. Adanya imunoglobulin E, nah itu merupakan juga histamin. Nah itu merupakan reaksi-reaksi dalam tubuh seseorang yang memang murni terjadi ketika ada zat alergen yang masuk dan kemudian terjadi asma. Nah, komponen-komponen itu tadi histamin dan IgE itu apabila orang tua kita mempunyai asma itu bisa diturunkan kepada anak kita yang selanjutnya. Makanya pertanyaannya apakah asma bisa diturunkan?
jawabannya bisa diturunkan karena memang dia bersifat imun, jadi dia berpengaruh terhadap imun seseorang gitu. Oke, saya terima jawabannya Bu Yola. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi nih bertanya, Bu? Tidak ada. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Situmorang dan Ibu Yola untuk waktunya atas presentasi saya mengenai asma bronkial. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu ya. Terima kasih, Bu. Sama dok.